Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu-Ibu untuk berdiskusi pada Metaplan hari ini. Pada Metaplan ini, kita akan berdiskusi untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan antenatal care atau bahasa mudahnya itu pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Agar kita bonding, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Dita sebagai fasilitator di sini. Selanjutnya saya perkenalkan juga teman saya sebagai co-fasilitator dan notulen pada hari ini. Silahkan memperkenalkan diri. Ya, saya Randi sebagai co-fasilitator. Saya Dia sebagai notulen. Ya, itu ada Mas Randy sebagai co-fasilitator dan Mbak Dia sebagai notulen. Sekarang bergantian ya Bu, silahkan Ibu-Ibu memperkenalkan diri juga, biar kita saling mengenal. Biar teman-teman yang lain juga saling tahu, oh ini Ibu. Misal saya panggil dulu, Ibu Dina, silahkan memperkenalkan dirinya. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Budina, saya wali dari Muhammad Izario, atau panggilannya Rio. Perkenalkan saya saya Budina. Iya Ibu Dina, terima kasih. Silakan selanjutnya Ibu Mumung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mumung. Saya maminya ananda saya Inaya Rania Alihat. Kalau di layar yang pakai jilbab marun. Belum kenal. Salam kenal Ibu. Oke, selanjutnya Ibu Prabaningrum. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Bu Praba. Salam kenal untuk semuanya, ibu-ibu dan mbak-mbak. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Yanti. Baik, silahkan untuk Ibu Novindah Yanti untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum. Saya Ibu Novindah Yanti, Mama dari Regina Muhammadani. Baik Ibu, salam kenal Ibu. Baik, selanjutnya Ibu Dian Ulfa, silakan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Dian Ulfa, ibu dari Dias, yang kebetulan malam ini jadi notulen. Ya. Oh, baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Selanjutnya Ibu Arum, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Arum, tetangganya Mbak Ina, tetangganya Mbak Ina. Selamat malam. Salam kenal Ibu Arum, terima kasih. Selanjutnya Ibu Siti Yulaika, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Zulekha, ibu dari Farah Ayu Salsabila. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Ibu. Selanjutnya Ibu Rusmina, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Rusmina, namanya Mbak Ida. Baik, sama-sama. Selanjutnya
Ibu Alia Sufiani. Silahkan memperkenalkan diri, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi, mamanya Fai. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan peraturan dalam Metaplan hari ini. Mungkin harap disimak ya, Ibu-Ibu. Yang pertama, siapkan beberapa kertas untuk menulis jawaban. Lalu sebuah spidol untuk menulis jawabannya. Yang ketiga, ketika diskusi dimulai, saya akan memberikan pertanyaan, lalu Ibu-Ibu dapat menjawab dengan menulis di kertas yang sudah Ibu sediakan. 4, dalam satu kertas hanya ada satu kalimat jawaban yang ditulis dengan huruf balok. Lalu pertanyaan dijawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman Ibu-Ibu. Dalam menjawab pertanyaan tidak perlu menghidupkan mikrofon, hanya menunjukkan jawaban ke layar HP atau laptop agar dapat ditulis oleh co-fasilitator. Jadi nanti Ibu menuliskan jawaban di kertas, lalu ditunjukkan ke layar seperti ini. Selanjutnya, setelah semua pertanyaan selesai terjawab, maka akan dilanjutkan pada sesi pengelompokan jawaban sesuai alur yang disepakati oleh Ibu. Alur di sini maksudnya apabila dari jawaban Ibu-Ibu ini ada yang sejenis, maka akan dikelompokkan menjadi satu alur. Seperti itu, Ibu. Nah, agar tidak terlalu lama, langsung saja pada sesi diskusi, nggih. Co-fasilitator. Siap ya? Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya mengingatkan bahwa setelah Ibu-Ibu menjawab, kan dilanjutkan sesi pengelompokan jawaban. Nah, pada sesi itu, Ibu-Ibu boleh menjawab secara lisan dengan menghidupkan mikrofon. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan nomor 1, menurut Ibu-Ibu, faktor apa saja yang membuat ibu hamil tidak melakukan antenatal care? Silakan dijawab. Itu. Ibu Prabaningrum sudah menjawab, capek menunggu antrian. Jawabannya taruh mana, taruh mana? Ibu menjawab banyak kesibukan. Banyak kesibukan Ibu. Udah taruh di mana ini jawabannya Mama ini loh, Mama ini loh. Mana di sini? Mana kameranya? Di belakang. Selanjutnya, Ibu Dian Ulfa menjawab pengetahuan ibu hamil. Ini gini. Oh, Ibu Novindah Yanti menjawab malas pergi ke klinik. Kayaknya kebalik itu. Iya, nggak tahu gimana caranya. Tidak peduli. Jawabanmu, Fai. Jawabannya Mama dipegangin. Ya, Mama kan nggak tahu gimana caranya. Oh, itu bukan itu. Lalu Ibu Aru menjawab jarak tempat tinggal dengan sarana kesehatan dan kurangnya penyuluhan. Dari tadi kita ketemu. Itu apa? Kelihatan enggak? Itu. Ini kelihatan apa enggak tulisannya? Ibu Siti Yulaika menjawab penghasilan yang kurang. Mbak Dita, ini nggak kelihatan, tak matiin background ya? Baik.
Selanjutnya Ibu Rusmina menjawab malas antri. Sudah lengkap ya Mas Randy ya? Oh, kurang satu. Oh, sudah lengkap. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi pengelompokan jawaban. Belum dibaca. Mbak Tita, Budina. Iya. Itu sudah apa belum ini aku? Belum. Oh, Budina. Pai. Mohon maaf, kurang geser Ibu. Ya, karena kesadaran hidup sehat masih rendah, lalu faktor pendidikan sang ibu kurang memadai, dan masih populer dukun bayi. Dimit lah. Kurangnya mana itu? Mohon maaf Mbak Dita, boleh diulangi? Kesadaran hidup sehat masih rendah, faktor pendidikan ibu kurang memadai, kesadaran hidup sehat masih rendah, terus faktor pendidikan sang ibu kurang memadai, itu bisa dibedakan ya Mas Randy? Oh, bisa dibedakan. Iya. Yang ketiga masih populer dukun bayi. Iya. Sekarang lanjut ke sesi pengelompokan jawaban. Capek menunggu antrian akan menjadi alur nomor 1. Selanjutnya jawaban nomor 2 adalah banyak kesibukan ibu. Banyak kesibukan ini akan dimasukkan ke alur 1 atau ke alur yang berbeda. Bagaimana Ibu-Ibu? Alur yang berbeda kali ya Mbak Anda. Baik. Alur yang beda. Beda. Baik, Mas Ren. Selanjutnya, pengetahuan ibu hamil. Masuk ke alur 1, 2, atau yang berbeda? Bagaimana Ibu-Ibu? Beda, Alur beda. yang beda, Mbak. Alur yang kedua. Selanjutnya, malas pergi ke klinik. Masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, atau alur berbeda? Malasnya. Sama. Alur 1 mungkin. Bisa ke 1. Alur 1 kan. Bisa ke 1, ya. Semua setuju nggih? Ya. Jawaban nomor 5 tidak peduli masuk ke alur 1, 2, 3, atau alur berbeda nggih? Tiga kan saya. Tidak peduli masuk ke alur 3. Alur 3, ye. Silakan Mas Randy. Lalu jawaban selanjutnya, mohon maaf untuk ibu-ibu apabila tidak sudah menjawab bisa dimatikan mikrofonnya agar tidak bertabrakan suaranya. Mohon maaf Ibu. Lalu nomor selanjutnya, jawaban selanjutnya, jarak tempat tinggal dengan sarana kesehatan masuk ke alur 1, alur 2, atau alur 3 nggih? Alur 1 kalau menurut saya itu. Alur 1. Apa yang lain setuju? Ibu yang lain setuju? Itu beda ya, alur 4 kayaknya ya.
Bisa sendiri, terus alur sendiri ya. Alur sendiri. Alur Banyak yang 4 kalau berpendapat saya. alur 4 ya. Baik. Diletakkan di alur 4, Mas Randy. Mohon maaf Mas Randy, itu kurangnya penyuluhan tentang antenatal care bisa dibedakan? Ya. Untuk jawaban selanjutnya, kurangnya penyuluhan tentang antenatal care. Masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, alur 4, atau alur lainnya, Ibu-Ibu? Alur 3. Alur 3, nggih. Apa yang lain setuju? Iya, alur 3. Tidak peduli kurangnya penyuluhan. Ya bisa, Pak. Setuju. Baik. Alur 3, Mas Randy. Lalu penghasilan kurang. Masuk pada alur 1, alur 2, alur 3, alur 4, atau karena penghasilan kurang si ibu banyak kerja. Baik. Apa ibu-ibu yang lain setuju? Kesibukan ibu. Bisa jadi alur kelima itu. Sendiri. Bisa 5 alur itu. 5. Ya, banyak yang menyarankan alur 5. Ya. Berpendapat alur 5. Baik, letakkan di alur 5 Mas Randy. Jawaban selanjutnya malas antri. 1. Nomor 1 nggih. Semua setuju ya? Baik. Nomor 1 Mas Randy. Faktor pendidikan kurang memadai. Alur 3. Alur 3. Apa? Ya, alur 3 bisa. Baik, nomor 3 Mas Randy. Alur 3. Kesadaran hidup sehat masih rendah. Alur 3. Apa ibu-ibu yang lain setuju? Ya, setuju. Ya. Baik. Wah, kita ya. Masih populer dukun bayi. Masuk ke alur 1, 2, 3, 4, 5, atau alur sendiri? Alur sendiri kayaknya. Alur sendiri. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Alur sendiri. Bisa sendiri, bisa 3. Alur sendiri ya, Bu. Baik. Dan kurang memadai. Kalau saya alur 3. Ya. Alur 3. Bagaimana? 3. Bagaimana yang lain? Iya, masuk alur 3, masuk alur 3 bisa. Alur 3. Baik. Ya, bisa. Baik, masuk alur 3 Mas Randy. Baik, untuk pertanyaan nomor 2. Sebelumnya saya mengingatkan lagi bahwa untuk satu kertas hanya 1 kalimat jawaban, gitu. Kalian jawab jawaban dengan lain kertas. Begitu nggih, Bu? Nanti menghidupkan mikrofon ketika sesi pengelompokan jawaban. Baik, saya lanjut pertanyaan nomor 2. Faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pada kehamilan? Silahkan menuliskan jawabannya. Jika selesai, bisa ditunjukkan ke layar HP atau laptop. Ibu Arum sudah menjawab. Asupan kurang bergizi. Terus beda sticky note lagi ya, Mas. Stres. Dan tekanan finansial. Selanjutnya, Ibu Prabaningrum menjawab makanan. Ibu Rusmina menjawab penyakit bawaan ibu. Ibu Mumung menjawab kurang perhatian pada kesehatan ibu.
Mohon maaf untuk Ibu Novindayanti bisa didekatkan lagi. Enggak, itu jelas. Enggak tak perjelas mana. Selanjutnya, tidak minum tablet dan vitamin dari dokter. Terima kasih, Bu. Untuk Ibu Dian Ulfa, menjawab usia. Ibu Siti Yulaika menjawab kondisi lingkungan buruk. Mohon maaf untuk Ibu Alfia, bisa didekatkan lagi karena kurang jelas. Tekanan darah tinggi. Lalu sticky note yang berbeda, usia ibu pada saat hamil, lalu selanjutnya kehamilan ke titik-titik. Baik, langsung saja ke sesi pengelompokan jawaban seperti tadi. Mbak Dita, ini belum Bu Dina. Oh, mohon maaf, terlewat. Bu Dina. Oh, ini. Pengetahuan gizi yang kurang. Faktor ekonomi, lalu faktor psikologi. Baik. Sudah terjawab, sudah tertulis semua, nggih? Oke. Jawaban pertama akan diletakkan pada alur 1, asupan kurang bergizi. Jawaban nomor 2, stres. Apakah diletakkan di alur nomor 1 atau alur yang berbeda, Ibu-Ibu? Berbeda. Iya dong. Beda, alur 2. Beda ya. Baik. Ya, beda. Jawaban ketiga, tekanan finansial. Masuk alur 1, 2, atau 3? Alur 2. 2 bisa. Alur 2, baik. Setuju nggih? Selanjutnya ada makanan. Masuk ke alur 1, alur 2, atau alur yang berbeda? Alur 1. Alur 1. 1, baik. Selanjutnya penyakit bawaan ibu. Alur 1, 2, atau alur lainnya? Alur sendiri, alur baru. Alur baru, baik. Setuju semua ya Ibu-Ibu? Setuju. Baik. Jawaban selanjutnya kurang perhatian pada kesehatan ibu. Masuk alur 1, 2, Alur 1. 3. 1, Mbak. 1, baik. Tidak diberi tablet dari dokter. Alur 1. Alur 1. Baik. Selanjutnya, ya. Alur 1, 2, 3, atau alur sendiri? Itu alur sendiri. Sendiri, baik. Alur 4. Tekanan darah tinggi masuk alur 1, 2, 3, atau 3. Alur 3. Penyakit bawaan ya? Iya. Alur 3, ya betul. Alur 3, baik. Usia saat ibu hamil? Alur 4. Alur 4, baik. Kehamilan ke berapa? Alur 4. 2, 3, atau 4? 4, nggih. 4. Kerja berat. Ya, bisa. Ada Kerja alur berat masuk stres. Stres itu alur kedua. Alur 2, ya. Alur kedua.
Itu lebih ke fisik, Bu, bukan ke ini kerja berat ini. Maksudnya ya karena tekanan kerja, jadi dia lebih ke fisiknya. Baru, ya. Oh, baru ya, jadi alur 5. Ya. Alur 5, baik. Lebih ke fisik, ya. Pengetahuan gizi yang kurang. Alur 1. Alur 1. Baik. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi kayaknya alur 6. Nggak ada ya? Alur 6 ya? Masuk alur 2. Tekanan finansial sama faktor ekonomi, pengertian saya sih sama ya. Alur 2 kalau Ini gitu. Masuk ke menyebabkan tekanan finansial. Jadi Baik. Masuk alur 2, Mas Randy. Yang terakhir faktor psikologi. Oh, masih ada lagi. Faktor psikologi. Stres itu psikologi masuk ke alur 2. Stres. Baik. Alur 2. Stres itu psikologi. Kondisi lingkungan buruk masuk ke alur berapa, Ibu? Kondisi lingkungan buruk. Alur 1. Ya? 1 nggih. Apa alur yang berbeda? Iya. 1. Baik, sepakat nggih? Iya. Masuk Mas Randy. Oke deh. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, ya, Bu. Bagaimana menurut ibu-ibu, hal apa saja yang membuat stres pada kehamilan? Silahkan dijawab. Aku uru anang kok tak tindano. Oh. Ibu Mumung sudah menjawab. Overthinking akibat baby blues. Ndang ngekek nang Mas Haris jam piro? Lalu Ibu Novindahyanti menjawab konflik keluarga. Sticky note yang berbeda, yaitu masalah ekonomi. Lalu Ibu Dian Ulfa juga menjawab masalah ekonomi. Ibu Arum menjawab, mohon maaf Bu, bisa didekatkan lagi. Tekanan sedikit lebih mundur ya Ibu, mohon maaf. Tekanan finansial nggak Bu? Tekanan finansial. Ibu Dina, ya tekanan finansial saja ya Bu, mohon maaf. Lalu untuk Ibu Dina menjawab masalah yang banyak. Mbak ada tambahan. Yang kedua kondisi ekonomi. Yang ketiga ibu hamil belum. Tadi Mbak Dita yang pertama? Yang pertama masalah yang banyak. Yang kedua kondisi ekonomi. Yang ketiga ibu hamil belum siap. Ibu Siti Yulaika menjawab banyak pikiran. Ibu Rusmina menjawab sibuk pekerjaan rumah. Ibu Alfiah menjawab kemiskinan. Suami tidak peduli. Ada penyakit.
Ibu Prabaningrum menjawab, punya penyakit penyerta atau hipertensi. Apakah ada yang belum dituliskan di layar? Baik. Iya, bagaimana Ibu Arum? Ada tambahan ini, Mbak. Ya, mohon maaf. Sedikit dinaikkan, Bu. Konflik keluarga dan pekerjaan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan di-mute kembali ke Bu. Baik, langsung kepada mengelompokkan jawaban. Nomor 1, overthinking akibat baby blues. Masuk ke alur 1, alur 2, atau bagaimana? Iya, baby blues itu Baby blues alur 1. Untuk konflik keluarga, alur 1 atau alur lainnya? keluarga lain dengan Lain. Alur 2, Mbak ini. Masalah ekonomi, alur 1, 2, alur 3, beda lagi. Ya, baik. Masalah ekonomi lagi nggih, berarti alur 3. Tekanan finansial. Alur 3. Ya, baik. Masalah yang banyak. 2. Setuju semua nggih, Bu? Iya, iya. 2. Kondisi ekonomi 3. Alur 3. Alur 3. Ibu hamil belum siap? Kayaknya 1. Alur 1, ya. Baik. Silakan di alur 1, Mas Randy. Selanjutnya banyak pikiran. Alur 1 bisa. Apa 2? Alur 2. Alur 2. Belum siap. 2. Banyak Alur pikiran. Alur 1 kalau salah. Banyak pikiran. 2. Baik. 2 nggih. Semua setuju nggih? Selanjutnya sibuk pekerjaan rumah. Alur 1, 2, 3 atau lainnya? Ini Baru, alur baru. Alur baru. Apakah semuanya setuju, Ibu? saya alur 4. Baik. Pekerjaan rumah. Bisa alur 2, Mbak. Alur 2 atau alur 4? Ada masalah yang banyak kan bisa sibuk. Alur 2 bisa itu yang Pekerjaan rumah. Iya. Kerjaan Alur rumah 2. itu repot nyuci. Kalau konflik itu masalah. Oh, begitu. Makanya konflik itu problem, masalah itu problem, pikiran itu problem. Alur baru, Pak? Bagaimana Ibu-Ibu? Nah, alur baru enggak apa-apa. Lanjut. Alur baru nggih? Baru. Baik. Kemiskinan, masuk alur 1, 2, 3, 4 atau beda? Kemiskinan alur 3. Alur 3, baik. Salah satu faktor. Selanjutnya suami tidak peduli. Alur 2. Alur 2, baik. 2 konflik keluarga, ya. Yang konflik pekerjaan. Oh, boleh. Konflik keluarga 2. Tadi sudah ada. Punya penyakit penyerta atau hipertensi masuk pada alur 1, 2, 3 Alur Alur baru. atau alur lainnya. Alur sendiri itu penyakit Alur sendiri. Lewat juga boleh. Iya, itu penyakit. Kalau kesehatan, Penyakit. ya. Baik. Sama. Alur 5. Ada penyakit masuk Penyakit. alur 5.
nomor 5. Lanjut. Lanjut, kita ke pertanyaan ke nomor 4. Menurut ibu-ibu, upaya fasilitas pelayanan kesehatan apa untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil? Upaya fasilitas pelayanan kesehatan. Tolong diulangi pertanyaannya, Mbak. Baik, menurut ibu-ibu, apa upaya yang telah dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil? Ibu Mumung sudah menjawab. Buku pengingat konsultasi kehamilan. Ibu Dina menjawab mengoptimalkan pelayanan. Ibu Alfia menjawab ada polindes. Desa. Ibu Arum menjawab, Fasiankes memberikan motivasi. Bisa dinaikkan lagi, Bu Arum, mohon maaf. Motivasi dan sosialisasi. Lebih cara menjaga mulai menjaga dari janin, mulai dari mohon maaf aktivitas dan pola makan baik dan sehat. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Novindayanti menjawab periksa tumbuh kembang janin. Ibu Dian menjawab penyelenggaraan kelas ibu hamil. Ibu Siti Yulaika menjawab pengecekan kehamilan berkala. Ibu Rusmina menjawab minum tablet tambah darah. Apa yang sudah selesai? Apakah ada yang belum dituliskan di layar? Ibu Prabaningrum memberikan jadwal periksa kepada ibu hamil. Dan ada petunjuk makanan ibu hamil. Sudah semua, nggih? Baik, kita lanjut ke sesi pengelompokan jawaban. Aplikasi pengingat konsultasi kehamilan diletakkan pada alur nomor 1. Selanjutnya jawaban bidan desa diletakkan pada alur 1 atau alur lainnya. Bagaimana Ibu? Alur 1 kalau saya. Alur 1. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Ya, alur 1. Alur 1. Alur 1, baik. Silahkan Mas Rendy. Jawaban nomor 3, Fasiankes memberikan motivasi dan sosialisasi cara menjaga janin mulai dari aktivitas pola makan baik dan sehat. Masuk ke alur 1, alur 2. Motivasi. Alur 1. Ini penyuluhannya ya.
Bagaimana dengan yang lain? Ini ya, alur 2. Ya, baru aja Mbak. Iya. Baik. Kalau penyuluhan, ya. Di alur 2. Selanjutnya periksa tumbuh kembang janin. Alur 1. Alur 1. 1. Bagaimana Ibu yang lain setuju? Ya. Baik. Yang ke-5, jawaban ke-5 penyelenggaraan kelas ibu hamil. Alur 1, 2 atau lainnya? 2. Boleh masuk 2 nih. 2. Kayak 2. senam hamil. Bagaimana? Setuju nggak yang lain Ibu-ibu? Iya. Baik. Lalu pengecekan kehamilan berkala. Alur 1, 2 atau lainnya? Alur 1. 1, baik. Selanjutnya minum tablet tambah darah. Masuk ke alur 1, alur 2 atau lainnya? Alur lain. Alur baru. Alur lain ya, karena dia minum. Setuju semua nggak Bu? Alur 3. Selanjutnya memberikan jadwal periksa kepada ibu hamil. 1 ya namanya. Alur 1. Itu 1 petunjuk makanan itu sendiri juga ya. Petunjuk makanan itu ikut 1. Makanan ibu hamil dibedakan. Ya. Yang ini tadi kok nggak ada pengoptimalan pelayanan. Pengoptimalan pelayanan, silakan dituliskan Mas Randy. Mungkin terlewat tadi. Pengoptimalan pelayanan. Baik. Petunjuk makanan pelayanan 2 atau lainnya, Ibu? Petunjuk makanan ibu hamil. 3. Boleh 3. Setuju nggak semua? Iya. Berikan jadwal periksa kepada ibu hamil. Masuk ke alur 1. 2, 3 atau lainnya? 1, baik. 1. Pengoptimalan pelayanan. Masuk ke alur 1, alur 2, alur 3 atau lainnya? Kalau saya 2. 1. Saya Ada 1. Pelayanan paling. Pengoptimalan pelayanan. Alur 1, 2, 3 atau lainnya? Nomor Bagaimana? 1. 1 itu. 1. Semua setuju nggak, Bu? Iya. Baik. Kita letakkan di alur 1. Ya, pertanyaan paling terakhir. Lanjut. Tetap semangat ya, Bu. Ya, semangat biar semangat. Baik. Nomor 5. Menurut ibu-ibu, solusi apa untuk menurunkan gangguan kehamilan? Solusi apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan gangguan kehamilan? Silakan dijawab, Ibu. Wis itu ae ngene tok yo. Nggih. Baik, Ibu Dina sudah menjawab, hidup sehat. Ibu Mumung menjawab, fokus memperhatikan kesehatan ibu. Ibu Rusmina menjawab, istirahat cukup. Ibu Novindahyanti menjawab, minum tablet vitamin dan makan makanan bergizi. Ibu Siti Yulaika menjawab, konsumsi makanan yang bergizi. Ibu Dian Ulfa menjawab, ibu hamil melakukan pola hidup sehat. Selanjutnya ada Ibu Arum. Ibu Arum menjawab, selalu berpikir positif. Selanjutnya ada jawaban olahraga. Selanjutnya bisa dinaikkan lagi ke atas, Ibu, mohon maaf.
Olahraga yang dianjurkan. Oh, memeriksakan kehamilan. Yang ketiga. Olahraga tetap. Sudah. Oh, baik. Oke. Terima kasih, Bu. Apakah ada? Oh, ini Ibu Prabaningrum. Mengikuti petunjuk tim medis. Selanjutnya, mengurangi stres. Lalu berolahraga untuk buhil. Ibu Alfia Sufyani sudah menjawab. Pertama, rajin kontrol. Kedua, hidup sehat. Ketiga, dukungan suami dan keluarga. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke sesi pengelompokan jawaban. Untuk hidup sehat akan diletakkan pada alur nomor 1. Selanjutnya, fokus memperhatikan kesehatan ibu. Masuk ke alur 1 atau alur yang berbeda? Beda. Berbeda. Bagaimana ibu yang lain? Setuju? Pada alur berbeda? Alur berbeda. Alur berbeda. Baik. Istirahat cukup masuk pada alur 1, 2, atau alur berbeda? Alur 1. Alur 1. Alur 1. Bagaimana ibu-ibu yang lain, setuju? Setuju. Baik. Minum vitamin dan makan makanan bergizi. Masuk ke alur 1, alur 2, atau alur lainnya? Alur 1. Ini apa sih tadi? Alur 1. Baik. Satu. Baik, silakan Mas Randy. Konsumsi makanan yang bergizi. Alur 1. Satu. Alur 2 itu apa sih bacanya? Ibu hamil melakukan pola hidup sehat. Alur 1, 2, atau alur lainnya? Satu. Setuju nggak, Bu? Satu. Baik. Satu, Mas Randy. Selalu berpikir positif. Alur 1, 2, atau alur lainnya? 1. Baru ya. Baru. Alur 3. Baru ya. Alur 3. Selanjutnya olahraga. Masuk ke alur 1, 3, atau lainnya? 1. Bisa 1. 1 boleh. Hidup sehat. Olahraga kok. Baik. Silahkan diletakkan nomor 1. Mengurangi stres. Masuk alur 1, 3. 2, 3. 3. Baik. Bisa mengurangi stres. Memeriksakan kehamilan. 2. Ya, 2. 9. Berolahraga untuk bumil. Alur 1, 2, 1. Kan Mas Andi. Mengikuti petunjuk tim medis. Alur 1, 2, 2. 2, ya. Mas Andi. Mendengarkan musik. 3. Tolong Ibu. Baik. Dukungan suami dan keluarga. Alur 1, 2, 3, atau lainnya? 4. Kalau saya 2. Alur baru. Bagaimana yang lain? Ibu-ibu? Alur 4. Setuju semua, nggih? Ya, boleh. Silakan Mas Randy. Selanjutnya jawaban rajin kontrol. 2. Rajin kontrol. Nomor 2. Fokus mengurangi kesehatan ibu 2.
Dua. Yang terakhir hidup sehat. Satu. Hidup sehat satu. Satu, nggih. Satu. Hidup sehat itu satu. Ya, silakan nomor 1. Alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai, Ibu-ibu. Sekarang giliran notulen kami akan membacakan hasil dari diskusi bersama tadi. Silakan, Mbak Dias. Baik, saya akan membacakan notulen dari hasil metaplan yang sudah kita lakukan hari ini. Dari hasil diskusi metaplan yang dilakukan oleh ibu-ibu sekalian, ada 5 pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, menurut ibu-ibu sekalian, faktor apa saja yang membuat ibu hamil tidak melakukan antenatal care? Diperoleh 5 alur. Dengan alur pertama adalah capek menunggu antrian, lalu malas pergi ke antrian, lalu malas antri. Lalu pada alur kedua adalah banyak kesibukan ibu. Untuk alur ketiga ada pengetahuan ibu hamil, tidak peduli, kurangnya penyuluhan tentang antenatal care, faktor pendidikan kurang memadai, kesadaran hidup sehat masih rendah, masih populer dukun bayi. Lalu pada alur 4, jarak tempat tinggal dengan sarana kesehatan. Untuk alur 5 adalah penghasilan kurang. Pada pertanyaan nomor 2, menurut ibu-ibu sekalian, faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pada kehamilan? Diperoleh 5 alur. Dengan alur pertama adalah asupan kurang bergizi, makanan, kurang perhatian pada kesehatan ibu, tidak diberi tablet dari dokter, pengetahuan gizi yang kurang, kondisi lingkungan buruk. Itu adalah alur 1. Lalu pada alur kedua adalah stres, tekanan finansial, faktor ekonomi, faktor psikologi. Pada alur ketiga adalah penyakit bawaan ibu, tekanan darah tinggi. Untuk alur keempat ada usia saat ibu hamil, kehamilan untuk alur kelima adalah kerja berat. Masuk ke pertanyaan ketiga, menurut ibu-ibu sekalian, hal apa yang membuat stres pada kehamilan? Diperoleh 5 alur. Untuk alur pertama adalah overthinking akibat baby blues, ibu hamil belum siap. Untuk alur kedua adalah konflik keluarga, masalah yang banyak pikiran, suami tidak peduli, konflik keluarga lagi, dan pekerjaan. Untuk alur ketiga adalah masalah ekonomi lagi, tekanan finansial, kondisi ekonomi, dan kemiskinan. Untuk alur keempat adalah sibuk pekerjaan rumah. Untuk alur kelima adalah punya penyakit penyerta atau hipertensi dan adanya penyakit. Untuk pertanyaan keempat, menurut ibu-ibu sekalian, bagaimana upaya yang telah dilakukan Fasiankes untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil? Diperoleh 3 alur. Untuk alur pertama adalah buku pengingat konsultasi kehamilan, bidan desa, periksa tumbuh kembang janin, pengecekan kehamilan berkala, memberikan jadwal periksa kepada ibu hamil, pengoptimalan pelayanan. Lalu untuk alur kedua adalah Fasiankes memberikan motivasi dan sosialisasi cara menjaga janin mulai dari aktivitas dan pola makan baik dan sehat, lalu penyelenggaraan kelas ibu hamil. Untuk alur ketiga adalah minum tablet tambah darah, petunjuk makanan ibu hamil. Memasuki pertanyaan kelima, menurut ibu-ibu sekalian, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menurunkan gangguan kehamilan? Diperoleh 4 alur. Dengan alur pertama adalah hidup sehat, istirahat cukup, minum vitamin dan makan makanan bergizi, konsumsi makanan yang bergizi, ibu hamil melakukan pola hidup sehat, olahraga, berolahraga untuk bumil, hidup sehat lagi. Untuk alur kedua, fokus memperhatikan kesehatan ibu, memeriksakan kehamilan, mengikuti petunjuk medis, dan rajin kontrol. Untuk alur ketiga adalah selalu berpikir positif, mengurangi stres, mendengarkan musik. Lalu pada alur yang terakhir atau alur keempat,
adalah dukungan suami dan keluarga. Dari semua pertanyaan, ibu-ibu sekalian menyatakan setuju atas jawaban yang telah dipaparkan. Sekian dari Notulen, saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih Mbak Dias. Baik Ibu-Ibu, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara. Nah sebelum kita mengakhiri acara, kita sempatkan untuk berfoto bersama ya. Berkenan mboten nggih Bu? Boleh ya Bu? Baik. Boleh. Terima kasih Mbak Arina. Hitung ya, dihitung biar nggak merem. Iya, biar ibu-ibunya bisa pose cantik. Ya. Siap. Dihitung Mbak Arina ya. Ya. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Ibu-Ibu atas kesediaan waktunya, sudah meluangkan waktu buat kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.